Saya ulangi lagi, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu okulasi atau penempelan adalah salah satu cara peningkatan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari suatu tanaman ke tanaman lain yang sejenis sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Contohnya jeruk, mangga, durian, rambutan. Biasanya untuk penempelan itu batang bawah yang dipilih itu dari jenis tumbuhan yang memiliki perakaran dan batang yang kuat. Selain itu, batang bawah juga tahan terhadap perubahan kondisi alam dan dicari garis batang yang tidak kurang dari 1 cm. Tujuannya apa? Tujuan dari okulasi yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Cara melakukan okulasi yaitu yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempel. Yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Yang keempat, potonglah bagian atas batang jika tunas sudah muncul. Terus selanjutnya yaitu tentang menyambung. Menyambung atau enten adalah penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan tetapi masih dalam satu jenis tanaman sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman. Tujuannya menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Contoh tanaman yang biasanya disambung, itu contohnya ini. Ketela pohon, bunga kertas. Ya, contohnya yang disambung. Terus untuk pemilihan batangnya bagaimana cara menyambung? Pemilihan batang bawah pada proses menyambung sama dengan cara okulasi, yaitu batang atas yang akan disambung dipilih dari cabang primer yang besarnya sama dengan batang bawah. Batang atas mempunyai sifat buahnya enak dan lebat. Tumbuhan yang akan disambung antara lain tadi ya, contohnya kopi, mangga, durian. Teknik ini membantu kita memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi, akar dan batangnya kuat, serta buahnya enak dan lebat. Contoh penyambungan. Caranya bagaimana cara menyambung? Caranya itu yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Terus kita siapkan tumbuhan dua dan batangnya juga dipotong. Terus selanjutnya sambung batang tumbuhan satu dan tumbuhan dua, ikat kedua batang tumbuhan tersebut. Ini cara menyambung. Selanjutnya yaitu stek. Stek adalah metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti daun, batang yang ditanam dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Biasanya untuk kegiatan menyetek itu dilakukan pada musim hujan karena kondisinya tanah basah dan lembab.
Kondisi ini menguntungkan karena akar akan lebih cepat tumbuh dan pada batang yang telah ditanam. Contohnya biasanya untuk tanaman yang di stek itu contohnya pohon, ketela pohon, tebu, kangkung. Nah, itu. Stek itu juga tidak hanya pada batang, stek itu juga bisa pada daun. Contohnya stek daun itu pada begonia. Ini juga ada pada tanaman dolar. Gini ya, stek daun. Pada cocor bebek itu juga stek daun. Terus selanjutnya yaitu cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Langkah-langkah mencangkok yang pertama, ini kupas kulit batang tumbuhan, bersihkan kambiumnya, terus tempeli dengan tanah dan plastik, diikat, disiram sampai tumbuh akar. Kalau akarnya sudah kuat, sudah tua, nanti dipotong terus ditanam. Syarat-syarat tumbuhan yang bisa dicangkok apa saja? Tumbuhannya berbatang kayu atau keras, tumbuhannya berkambium, contohnya mangga, jambu, jeruk, kelengkeng, rambutan. Keuntungan mencangkok apa? Keuntungannya sifat hasil cangkokan akan sama persis dengan tumbuhan induknya. Misal mencangkok dari buah jambu yang manis, maka hasil cangkokannya akan berbuah manis. Cepat berbunga sehingga akan cepat pula menghasilkan buah. Jadi biasanya untuk tumbuhan yang dicangkok itu akan cepat berbunga. Terus yang ketiga, bisa menghasilkan banyak tanaman baru dalam waktu yang relatif singkat. Kerugiannya apa? Kerugiannya biasanya tanaman dari hasil cangkokan itu memiliki perakarannya serabut sehingga akan mudah roboh. Itu materi tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.